ini. Halo. Segera ke lapangan panahan dalam 5 menit. Lima menit. Kamu benar-benar tepat waktu ya, Saudara Yu. Wanita cantik ini benar-benar mendengarkanmu. Maksudmu apa dengan patuh? Saya memberinya makan. Saya memberinya tempat tinggal. Apapun yang saya katakan, dia harus patuh padaku. Anda begitu terburu-buru memanggil saya ke sini. Sebenarnya ada apa ini? Tidak lihat kami sedang latihan memanah. Pergi sana. Ambilkan targetnya untuk kami. Jangan buat kami menunggu. Cepatlah. Jangan bertele-tele. Ketua, apakah Anda tahu berapa banyak berkas yang menunggu tanda tangan saya? Bisakah Anda tidak membuang waktu saya untuk hal-hal yang bisa diselesaikan dengan begitu mudah? Lin Yun, kamu baru saja membuat pencapaian kecil di perusahaan. Dan apa? Sudah merasa hebat sekarang, sampai kamu tidak mau mendengarkan saya lagi. Izinkan saya menjelaskan. Cukup Lin Yun. Kamu pikir kamu siapa? Saya minta maaf. Belum cukup. Sekarang, berlutut dan menggonggonglah seperti anjing untuk saya. Saya ingin melihat, apakah kamu punya kesetiaan seperti itu pada saya? Apakah kamu dengar saya? Berlututlah cepat. Saya belum pernah melihat wanita langka sepertimu memohon sambil berlutut. Turun ke sana sekarang juga. 2 tahun lalu. Ayah, Ibu. Ayah. Ibu. Ayah. Lin Yue, ada apa denganmu? Bangun. Bangun. Tolong. Cepat selamatkan dia. Li Changmi. Xiao Li. Kamu akhirnya sadar. Pak Li. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya bisa membalas budi Anda. Lihat ini dulu. Saya tahu bahwa kamu adalah lulusan terbaik dari Universitas Huakin. Saya sangat berharap kamu mau bergabung dengan Grup Li dan menjabat sebagai Presiden Direktur Grup. Luangkan waktu 2 tahun untuk memimpin Grup Li agar menjadi nomor 1 perusahaan chip di Huaxia. Baik. Saya pasti akan melakukannya. Grup Ling di Huaxia memiliki kapitalisasi pasar melebihi 100 juta. Hanya 3 hari lagi. Dan saya tidak perlu menanggung ini lagi. Gonggong. Kak Yu, nanti ajari mereka cara mengelola bawahan. Kak Yu, saya juga ingin belajar. Ambilkan payung itu. Bicara yang keras saya tidak dengar. Bangun. Suasana hati saya sedang bagus hari ini, jadi saya akan memaafkanmu. Kak Yu, saya baru saja memikirkan sesuatu yang menarik. Bagaimana kalau kita jadikan dia target manusia kita? Itu ide bagus. Taruh botol plastik di atas kepalanya dan jadikan dia target hidup kita. Ide yang menarik. Namun, kita harus berhati-hati. Dia hanya boleh mati di tangan saya. Lin Yun, kamu dengar itu? Kamu tidak perlu mencarikan kami target lagi. Kamu berdiri di sana dan jangan bergerak. Kamu adalah target panahan kami hari ini. Ketua, apakah Anda bercanda? Ini bisa merenggut nyawa seseorang. Lin Yun, biar saya beritahu sesuatu. Kesabaran saya
Ada batasnya. Kesana sekarang. Menurut saya, menembakkan panah saja membosankan. Mari kita bertarung. Siapapun yang berhasil mengenai botol di kepalanya, pihak yang kalah membayar 100.000. Jika mereka meleset, atau justru mengenainya, maka pihak yang kalah membayar 100.000. Semuanya, bagaimana menurut kalian? Saya tidak setuju. Saya bertaruh 10 yuan, karena hanya itu harga dirinya. Halo ayah. See you. Konferensi pers sedang berlangsung. Masalah kamu sebagai ketua tidak hadir itu satu hal, tapi Presiden Lin juga absen di acara sepenting ini. Apa yang sebenarnya kalian berdua lakukan? Mana saya tahu. Dia mungkin sedang bermalas-malasan di suatu tempat. Tidak mungkin. Saya lebih tahu siapa Lin Yue daripada siapapun. Dia tidak akan pernah bermalas-malasan di acara sepenting ini. Dia tidak ada di sini hari ini. Pasti ada urusan mendesak yang harus dia hadiri. Berbeda denganmu? Tidak berguna, hanya membuang-buang hidupmu. Tidak, ayah saya memberimu tanggung jawab atas perusahaan. Apakah seperti ini caramu mengelolanya? Jika Presiden Lin tidak ada di masa depan, apa yang akan kamu lakukan? Ayah, cukup. Dalam 3 hari, ini akan menjadi momen krusial bagi perusahaan untuk naik menjadi produsen chip teratas di Huaxia. Kamu harus fokus, seriuslah. Persiapkan diri dengan benar. Untuk pesta koktail, perusahaan telah mengambil pinjaman besar dari bank, hanya menunggu untuk meraup keuntungan besar. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamankan beberapa pesanan besar bagi perusahaan. Jangan kecewakan saya. Saya mengerti ayam. Mematikan telepon. Saya ada pekerjaan di perusahaan. Saya pergi sekarang. Lee See You. Hal seperti ini tidak boleh terjadi untuk kedua kalinya. Presiden Jiang. Halo, Jiang Chengyuan, Ketua Grup Taihe. apakah ini Presiden Lin? Ini saya Presiden Jiang. 3 hari dari sekarang, Grup Taihe mengadakan pesta koktail. Saya akan mewakili Grup Taihe dan membawa pesanan senilai puluhan juta. Kita bisa menandatangani kontrak di tempat. Namun, saya ingin memperjelas. Untuk kontrak ini, saya hanya mengakui tanda tangan Anda Lin Yue. Jika orang lain yang menandatanganinya, saya tidak akan mengakuinya. Dimengerti Presiden Jiang. Sampai jumpa di pesta nanti. Mantan Ketua Lee menyelamatkan hidup saya. Oleh karena itu, selama grup ini belum menjadi perusahaan chip nomor 1 di Huaxia, bisnis grup ini adalah bisnis saya. Namun begitu nilai pasar grup mencapai 100 juta dan menjadi perusahaan chip teratas di Huaxia, saat itu tidak ada yang bisa menggunakan budi itu untuk menekan saya lagi. Ayah saya semakin bingung di usia tuanya. Saya tidak percaya tanpa Lin Yue, perusahaan tidak bisa bertahan. Saya baru ingat. Saya kenal seorang lulusan terbaik dari universitas elit luar negeri. Jika saatnya tiba, saya akan memintanya mengambil alih posisi presiden direktur perusahaan kita, baik dari segi profesionalisme internasional maupun visi global. Dia berada di level yang jauh berbeda dari Lin Yue. Begitu itu terjadi, saya akan tunjukkan pada semua orang di perusahaan bahwa tanpa dia Lin Yue, perusahaan kita akan semakin maju. Benar sekali Kak Yu, Anda adalah pewaris sah perusahaan. Perusahaan akan menjadi milik Anda di masa depan. Lin Yue itu, dia di sini hanya bekerja untuk kita karena budi baik orang tua itu memekatnya. Bukankah itu hanya masalah satu kata dari Anda? Saat waktunya tiba, saya akan menendang Lin Yue keluar dari perusahaan dan saya akan mempromosikan kalian berdua ke posisi manajemen senior. Kita akan bekerja sama seperti saudara dan dengan dukungan saya. Mulai saat itu, kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau di perusahaan dan tidak ada yang berani menghentikan kalian. Saudara Yu, jangan. Ayah angkat. Ketua, Presiden Direktur Lin sedang rapat di dalam. Beliau memberi instruksi ketat. Tidak ada yang boleh masuk. Apa katamu? Ini keterlaluan. Dia hanya seorang Presiden Direktur dan dia berani menghalangi ketua. Menyingkirlah, ketua. Apakah posisimu sedang sulit? Tidak perlu. Kamu dipecat. Ketua, saya. Keluar sekarang juga. Mengunci pintu. Apa yang sedang kalian rencanakan? Ketua, saya sedang menyelesaikan strategi inti untuk produk baru kami bersama rekan-rekan dari Departemen Teknis terkait spesifikasi utama chip dan tata letak strategis kami. Pertemuan ini dibatasi hanya untuk staf teknis perusahaan. Hanya mereka yang boleh hadir. Apel.
Kalian bahkan berjaga-jaga dari saya. Coba saya lihat. Bertingkah misterius. Lin Yue, saya lihat kamu menggunakan kedok rencana penelitian untuk menarik orang-orang dari departemen teknis ke pihakmu, lalu memanfaatkan ketidakhadiran ayah saya di perusahaan. Kamu mencoba merebut kekuasaan. Apa kamu pikir saya tidak bisa melihat itu? Ketua sama sekali tidak seperti itu. Benar Ketua, Presiden Direktur Lee mengatakan yang sebenarnya. Mereka mendapat dukunganmu. Jadi mereka sekarang berani bicara kepada ketua seperti ini. Ketua, jika Anda memiliki ketidakpuasan, tumpahkan semuanya kepada saya. Saya akan bertanggung jawab penuh. Namun keberhasilan atau kegagalan proyek ini akan memengaruhi kinerja bursa saham perusahaan. Di saat yang begitu kritis ini, Anda tidak bisa melakukan ini. Mari kita lihat. Apakah saya sebagai ketua mampu atau tidak? Lisiu Anda. Jika perusahaan tidak dapat terus meluncurkan produk baru, bukan hanya nilai pasar grup yang akan musnah, tetapi industri yang dibangun oleh orang tua itu selama bertahun-tahun mungkin tidak akan terjaga juga. Apakah Anda tidak khawatir sama sekali tentang hal itu? Lin Yue, biar saya beritahu. Grup Lin kita akan segera menjadi perusahaan chip nomor 1 di Huaxia. Harga saham kita hanya akan naik, tidak akan turun. Berhenti mencoba. Jangan menakutiku dengan kepanikanmu. Presiden Jiang, saya sedang agak sibuk, sekarang Anda. Presiden Jian yang mana? Lei Xiyu, panggilan ini sangat penting. Saya akan menjelaskannya kepada Anda sebentar lagi. Sangat penting tentu saja. Apa yang sedang Anda lakukan? Saya mengerti. Bukan hanya kamu membentuk Lip di dalam perusahaan, tapi kamu juga bersekongkol dengan pihak luar bukan? Mencoba bekerja sama dengannya untuk menelan perusahaan kita. Kamu benar-benar lancang. Presiden Jiang adalah salah satu klien penting kami. Halo Presiden Jian. Saya adalah ketua grup Lin. Li Xiyu. Jika kamu memiliki urusan bisnis apapun, kamu bisa mendiskusikannya dengan saya secara terbuka dan jujur. Tidak perlu berbasa-basi dan terlibat dalam transaksi curah itu. Apa katamu? Apakah saya menyentuh titik lemahmu? Presiden Jiang, biar saya beritahu sesuatu. Lin Yue tidak lebih dari anjing saya selama saya di perusahaan ini. Rencanamu untuk menelan perusahaan kami dan menimbulkan masalah tidak akan pernah berhasil. Kamu Lei Xiyu, apakah Anda tahu apa yang baru saja Anda lakukan? Presiden Jiang adalah salah satu mitra terpenting kami. Jika kita menyinggungnya, kita tidak akan bisa menjual produk kita dan saham perusahaan pasti akan anjlok. cukup. Grup Lin kita memiliki reputasi yang luar biasa. Perusahaan yang tak terhitung jumlahnya mengantre untuk bekerja sama dengan kami. Sebaliknya kamu yang menjalankan perusahaan ini seperti diambang kebangkrutan. Apa yang sedang kamu coba lakukan, Lin Yue? Apakah kamu mencoba membuktikan bahwa kamu lebih tahu soal manajemen daripada saya? Atau kamu hanya mencoba menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan saya dari kursi ketua? Segala sesuatu yang telah saya lakukan adalah demi kepentingan perusahaan. Hati nurani saya bersih. Ketua, apakah Anda tidak takut bahwa mantan ketua akan meminta pertanggungjawaban Anda atas hal ini? Bertanggung jawab. Kamulah yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban. Biar saya beritahu, mulai hari ini, kamu diskors. Mulai sekarang kamu tidak boleh berpartisipasi dalam rapat apapun, kolaborasi proyek, atau pekerjaan desain. Kamu tidak akan terlibat dalam semua itu. Satu-satunya tugasmu mulai sekarang adalah menyajikan teh dan air. Sekarang, pergi ke bawah dan belikan saya kopi dalam 10 menit. Dan kamu harus menggunakan tangga. Kamu tidak dengar. Keluar dari sini. Jika kamu tidak pergi sekarang, ini bukan sekadar penurunan jabatan. Ini akan berujung pada pemecatan. Presiden Direktur Lin. Presiden Direktur Lin. Halo, bisakah Anda memberitahu saya di mana Presiden Direktur Lin berada? Presiden San. Saya ada urusan yang ingin dibicarakan dengannya. Dari mana datangnya pengemis menyedihkan ini? Seseorang, singkirkan dia dari sini. Saya pemasok bahan baku inti untuk grup Lei. Semua bahan baku inti untuk produk Anda disediakan oleh kami. Kami memiliki kontrak yang sah. Bagaimana mungkin anjing atau kucing liar manapun bisa mencoba mengklaim hubungan dengan grup kami sekarang? Keluar sebelum ketua Li kehilangan kesabaran. Keluar. Itu sudah keterlaluan. Presiden Direktur Lin dan saya sudah sepakat mengenai kerjasama ini. Presiden Lin, kemari. Biar saya lihat kontraknya. Beneran. Tapi hari ini, aku beritahu kalian, grup Lin kami mengakhiri semua kerjasama dengan kalian. Apa katamu? Kamu, pengawal, usir dia. Presiden Xiang, apa yang sedang Anda lakukan? Lei Xiyu, sebenarnya apa yang Anda pikir telah Anda lakukan?
Saya sedang bekerja. Sejak kapan seseorang yang menyajikan teh dan air berani menceramahi saya? Apakah Anda sadar siapa pria itu tadi? Dia adalah pemasok terbesar dari pemasok utama bahan baku chip di Huaxia. Apakah kamu mencoba memotong biaya material? Atau kamu mengambil uang mereka? Lalu kamu menemukan pemasok terpercaya dari pedesaan untuk menipu saya? Lei Xiyu, apa kamu sadar apa yang terjadi jika pasokan bahan baku kita diputus? Hanya butuh waktu kurang dari 10 menit. Kamu sudah menghancurkan segalanya yang telah dibangun oleh ketua dan saya selama 2 tahun. Kerja keras yang menghabiskan waktu 2 tahun. Saat perusahaan ini akhirnya runtuh, kamu akan menyesali ini. Menyesal? Dengar, dalam kamus saya Li Xiaoyu, kata menyesal itu tidak ada. Tanpa Mulinyo, ada banyak orang lain yang bisa melakukan perintah saya. Saat itu tiba grup Lingga kita akan tetap menjadi yang nomor 1 di dunia. Lagi pula saya secara resmi memberitahumu. Kamu diskors. Pulanglah dan renungkan tindakanmu. Jika kamu kembali dan terus melawanku atau menolak mengikuti perintahku, saya akan membuatmu pergi selamanya. Ketua, Presiden Lin tidak bersalah. Benar Ketua, kami semua telah melihat kontribusi Presiden Direktur lain bagi perusahaan. Mohon pertimbangkan kembali. Perusahaan benar-benar tidak bisa berfungsi tanpa Presiden Lin. Ketua, mohon pertimbangkan kembali. Saya katakan pada kalian semua, jika kalian semua terus membelanya, saya akan membuat kalian semua pergi bersama-sama. Untuk apa kalian berdiri di situ? Pergi. Baiklah. Saya akan pergi. Surui dari grup Kiwei. Presiden Direktur Su, apakah Anda datang sendiri hanya demi Lin Yu itu? Lin Yu adalah bintang baru di industri chip domestik. Jika kita bisa membawanya ke dalam grup Kiwei kami, maka tata letak strategis grup kita di sektor chip akan menjadi semakin stabil. Masa depan pasti akan cerah. Mohon maaf. Saya tidak memperhatikan jalan. Tidak masalah. Tersisa 2 hari lagi, Grup Linga akan menjadi perusahaan chip nomor 1 di Huaxia. Setelah 2 hari itu, setelah 2 hari, saya tidak perlu menanggung ini lagi. Presiden Lin, seberapa besar dedikasi Anda untuk perusahaan? Kami semua telah melihatnya. Ya, Li Xiu ini benar-benar sudah keterlaluan. Presiden Direktur Lin, jika Anda ingin mengundurkan diri, kami semua akan mengikuti Anda. Xiao Li, saya sadar akan konflik antara kamu dan Xiaoyu. Ini salah saya karena tidak mendidiknya dengan benar dan membiarkanmu menanggung keluhan ini. Saya di sini untuk menyampaikan permohonan maaf saya. Dia masih muda, gegabah, dan impulsif dalam pekerjaannya. Dia kurang memiliki rasa proporsi. Mohon jangan masukkan kata-kata marahnya ke dalam hati. Kamu benar-benar tidak boleh menganggapnya serius. Saya sudah menegurnya. Resepsi lusa adalah momen krusial bagi kita untuk mengonsolidasikan kerjasama kita dengan beberapa klien besar. Saya butuh Anda turun tangan dan menangani hubungan sosial untuk membantu perusahaan mengamankan pesanan tersebut. Perusahaan tidak bisa berjalan tanpamu. Lei Xiyu, demi ketua Dewan Direksi yang lama, yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk perusahaan ini, dan bahkan secara pribadi meminta maaf kepada saya atas nama Anda. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. 2 tahun lalu, Grup Lei hanyalah bisnis kecil yang tidak dikenal. Dulu, mereka bahkan tidak memiliki rantai pasokan yang lengkap. Siapa sangka dalam sekejap mata, mereka akan mendorong nilai pasar hingga lebih dari 100 juta dan menjadi perusahaan chip nomor 1 di Huaxia. Semua ini adalah berkat Presiden Lin. Tuan Li Tua bisa mempekerjakan Lin Yu sebagai presiden adalah berkah yang sungguh luar biasa. Itu sungguh membuat kami iri. Presiden Lin, daftar tamu untuk pesta koktail yang Anda minta sudah dikirim ke ponsel Anda. Dengan daftar tamu ini, saya yakin dengan penandatanganan pesanan malam ini, saya sekarang merasa yakin. Hari ini pasti akan sangat meriah, Saudara Yu. Semua tokoh berpengaruh di Yuncheng hari ini telah tiba. Malam ini, Anda pasti akan menjadi pusat perhatian. Itu sudah pasti.
Di resepsi malam ini, saya pasti akan mengamankan lebih banyak pesanan lagi. Selain dia Lin Yue, saya juga bisa memimpin perusahaan ini untuk mencapai puncak yang lebih tinggi. Saudara Yu, mengapa punggung di sana terlihat begitu familiar? Lin Yue. Presiden Direktur Lin, akhirnya Anda sampai. Presiden Lin, Anda adalah pahlawan besar dari grup lainnya. Jika bukan karena Anda, grup lainnya tidak akan berada di posisinya saat ini. Terima kasih atas apresiasi Anda semua. Saya hanyalah bagian dari grup Lingge. Keberhasilan grup Lingge hingga saat ini, dengan kapitalisasi pasar mencapai lebih dari 100 juta, tidak hanya bergantung pada saya seorang, melainkan berkat kerja keras setiap orang di perusahaan ini. Benar sekali. Grup Lingge kita mencapai posisinya saat ini sepenuhnya bergantung pada saya sang ketua. Apa hubungannya itu denganmu? See you. Bisakah kamu memperhatikan situasi saat kamu berbicara? Jaga bicaramu di situasi seperti ini. Lin Yue, dengar. Di mata saya, kamu selalu hanyalah orang yang tidak diinginkan. Yatim piatu yang tidak diinginkan. Hari apa ini? Ini adalah hari bagi grup Lingge kita untuk merayakan nilai pasar yang mencapai lebih dari 100 juta. Dan kamu seorang yatim piatu. Di sini malah membuat keributan. Membuat semua orang merasa tidak nyaman. Dan merusak suasana hati semua orang. Pergi sana. Jangan berlama-lama di sini. Lee See-yu, saya di sini hanya untuk membantumu demi menghormati mantan ketua. Kamu pikir kamu siapa? Lin Yue, kamu pikir kamu sedang membantuku? Kalau saya tidak salah ingat, saya telah men-scoresmu dari posisimu. Menyuruhmu merenung di rumah bukan? Kamu justru datang ke resepsiku tanpa izin saya. Lee See-yu, apakah kamu benar-benar harus bersikap seperti ini di acara seperti ini? Lin Yue, jika kamu tidak ingin dipecat hari ini, jika kamu memang ingin dipecat, berlututlah. Minta maaf padaku. Kamu tidak dengar. Berlutut sekarang. Apa kamu masih ingin mempertahankan pekerjaanmu di perusahaan? Benar, saya tidak merekam video terakhir kali. Kali ini, saya pastikan untuk merekamnya. Perhatikan baik-baik. Berikan senyum pada kami. Tersisa 30 menit hingga bursa saham ditutup. Pesta koktail akan segera dimulai. Presiden Direktur Su, apakah Anda benar-benar yakin Lin Yue akan benar-benar muncul di pesta itu? Saat kami pergi ke grup Lingge terakhir kali untuk mencarinya, orang-orang di dalam mengatakan dia telah diskors. 90% orang di pesta koktail hari ini datang khusus untuk Lin Yue. Jadi, dia pasti akan datang. Kecuali, apakah Anda sudah lupa siapa kontributor paling penting bagi grup Lingge sebenarnya? Ini benar-benar keterlaluan. Ini terlalu berlebihan. Bagaimana bisa Anda melakukan ini dan tidak khawatir akan menjatuhkan semangat para karyawan? Dengar kalian semua, hari ini adalah pesta gala grup Lingge kita. Ini adalah pesta keluarga Li kita bukan? Dia juga bagian dari kita. Di pesta keluarga saya sendiri. Saya sedang mendisiplinkan anggota keluarga saya sendiri. Apa hubungannya dengan kalian? Berlututlah. Presiden Lin, tunggu. Halo, saya Ketua Grup Kiwei. Saya ingin mengundang Anda untuk menjabat sebagai Presiden Direktur Grup kami. Jadi kamu, maaf, saya tidak memperhatikan jalan. Tidak masalah. Presiden Su, Anda benar-benar akan menerima sampah manapun. Bukan begitu? Apa Anda tidak takut wanita bodoh ini akan menghancurkan perusahaan Anda sampai ke titik terendah? Presiden Lin, saya akan memberikan Anda 60% saham dan otonomi penuh. Surui, apa Anda sengaja melawanku? Apa Anda menargetkanku? Presiden Lin adalah bintang baru di industri chip Wasia. Namun, tidak seperti orang tertentu yang tidak pernah melakukan satu hal produktif pun untuk perusahaan. Dan hanya tahu cara membuat masalah di pesta koktail, menghina seorang kontributor, bertingkah seperti orang tidak berguna, sementara tidak tahu apa-apa sama sekali, dan hanya tahu cara membuat keributan di depan semua mitra kami, mempermalukan diri sendiri. Kamu cari mati. Kamu. Pergi. Lin Yue, dengar.
Bahkan jika seseorang mendukungmu, jangan pernah berpikir untuk menantangku. Di mata saya, kamu akan selalu menjadi seekor anjing. Jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf padaku hari ini, saya tidak hanya akan memekatmu, saya juga akan memastikanmu tidak bisa bertahan hidup di seluruh industri chip. Chip yang diciptakan Presiden Lin dijual ke seluruh dunia. Dia adalah pahlawan nasional Huaxia kita. Ini benar-benar menyayat hati. Ini benar-benar menjijikan. Xiaodeng, kita kedatangan tamu. Jaga sikapmu. Presiden Direktur Li, hari ini adalah hari besar bagi grup Li. Tidakkah Anda berencana pergi ke pesta koktail untuk melihat-lihat? Saya sudah pensiun sekarang. Dengan Xiaoyu di pesta koktail dan Lin Yue yang membantu di sana, saya merasa sangat tenang. Presiden Li, dengan jenius seperti Lin Yue yang membantu Presiden Li yang lebih muda, Anda bisa merasa tenang mengenai urusan perusahaan. Ya, hari ini saya menjadi tuan rumah, menjamu semua orang dengan makan santai, dan sekalian menunggu kabar baik. Baiklah, ayo, silakan. Ayo, menggunggunglah untuk mereka. Biarkan mereka mendengar. Siapa tuanmu yang sebenarnya? Tuan Mudali, cukup. Tuan Mudali, Anda sudah bertindak terlalu jauh. Anda adalah ketua grup. Bagaimana bisa Anda melakukan hal seperti ini? Sudah kubilang. Ini adalah pesta koktail pribadi grup Li, sekaligus hari perayaan. Nilai pasar kita yang mencapai 100 juta. Saya, dengan penuh kemurahan hati, mengundang kalian semua untuk menghadiri perjamuan ini. Benar kan? Beginikah cara kalian membalas budiku? Kalian bahkan berani membelanya. Grup Li tidak akan berada di posisinya saat ini jika Anda tidak lupa siapa kontributor yang sebenarnya. Tidak salah, kami datang ke pesta koktail ini hari ini semata-mata untuk Presiden Lin. Jangan terlalu tinggi menilai diri sendiri. Astaga, ayo, Presiden Lin, menggunggunglah untuk mereka. Biar mereka dengar siapa tuan yang sebenarnya. Menggunggunglah. Cukup, Wei Seiyu. Apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Tuan Mudali, jika Anda terus seperti ini, saya akan mempertimbangkan kembali kerjasama antara kedua perusahaan kita. Saya merasakan hal yang sama. Tidak mungkin, saya akan bekerja dengan seseorang seperti Anda. Bagus, bagus sekali. Kamu benar-benar tega mengkhianati grup Liga de Media. Baiklah, maka hari ini saya menyatakan bahwa saya memutuskan semua hubungan denganmu. Anda, ketua. Siap. Tersisa 30 detik lagi sebelum bursa saham tutup. Lin Yue, sudah kubilang sejak dulu. Tanpamu, grup Liga kita masih bisa mencapai nilai pasar 100 juta dan menjadi perusahaan chip nomor 1 di negara ini. Apalagi yang masih kamu banggakan. Jadi, saya beri satu kesempatan terakhir. Minta maaf padaku. Dan untuk kalian semua, buka mata kalian dan perhatikan baik-baik. Tiga, 2, 1. Bel penutup. Sesi perdagangan hari ini telah berakhir. Luar biasa. Grup Li, kita mencapai nilai pasar lebih dari 100 juta. Grup Liga kita akan menjadi perusahaan chip nomor 1 di dunia. Mantan ketua, saya telah menepati janji saya kepada Anda. Mulai sekarang, saya akan hidup untuk diri saya sendiri. Lin Yue, kamu berani memukulku. Apa kamu sadar siapa dirimu? Wei Seiyu, kaulah yang buta dan pantas dipukul. Kata-kata yang bagus. Pukulan yang setimpal. Bahkan jika ketua lama ada di sini hari ini, saya tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Batas waktu 2 tahun telah berlalu. Saya Lin Yue tidak akan menoleransi ini lagi. Ketua, media-media besar semuanya telah menerbitkan laporan bahwa grup Liga telah menjadi perusahaan chip nomor 1 di Huaxia. Perusahaan domestik maupun internasional juga telah mengirimkan ucapan selamat mereka. Dengar itu, media global memberi selamat kepada kita karena menjadi perusahaan chip nomor 1 di negara ini. Jika ada di antara kalian yang masih memilih untuk membantu wanita yang mengkhianatiku ini, saya akan memblokir kalian semua. Li Xiyu, semua orang yang hadir di sini adalah tokoh senior yang sangat dihormati, dan mereka semua memiliki pengaruh besar di seluruh dunia bisnis. Kesuksesan grup Lingai hari ini tidak lepas dari dukungan para senior ini. Saya punya satu nasihat untukmu. Jangan terlalu terbawa suasana. Kamu menasihatiku. Kamu pikir kamu siapa?
Saya beri satu kesempatan terakhir. Berlutut dan minta maaflah. Dan saya akan memberi Anda satu nasihat terakhir. Untuk mengamankan pesanan hari ini, Ketua Lee telah menggadaikan seluruh aset dan tanah miliknya. Jika kamu terus bersikap keras kepala dan kontrak gagal ditandatangani, bursa saham akan anjlok dan dana akan mengering. Seluruh grup akan runtuh. Apakah kamu mengerti? Simpan saja bualanmu itu. Tanpamu pun, grup Lingyu kita masih memiliki nilai pasar lebih dari 100 juta dan telah menjadi pemimpin dunia. Tanpamu pun, saya Lee Seo masih bisa mengamankan setiap pesanan. Jadi hari ini, saya secara resmi memberitahumu. Kamu diberhentikan. Kamu dipecat. Apel. Ketua, bagaimana dengan kontrak kemitraan kita dengan grup Linghe saat ini? Haruskah kita tetap menandatanganinya? Lin Yue sudah dipecat oleh grup Linghe. Bermitra dengan mereka akan menjadi jalan buntu. Batalkan segera semua kontrak dengan grup Linghe. Dimengerti? Lee Seo, kamu benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. Kamu pikir kamu siapa? Berani bicara padaku seperti itu? Camkan ini baik-baik. Siapapun yang membantunya berarti memusuhi saya. Siapapun yang membantunya akan saya blokir. Presiden Lin, apapun keputusan yang Lee Seo pilih, saya akan mendukung Anda sepenuh hati. Presiden Su, terima kasih. Baiklah. Kalau begitu mari kita mulai dengan grup Kiwei. Ketua ini gawat. Semua grup besar telah menarik kembali pesan ucapan selamat mereka. Dan mereka membatalkan kontrak yang sebelumnya telah ditandatangani. Apa katamu? Lee Seo, perbuatan jahat pada akhirnya akan membawa kehancuran bagi diri sendiri. Pembalasan ini pasti datang dengan cepat. Tutup mulutmu. Ini hanya kemunduran kecil yang tidak berarti. Seseorang segera memblokir grup Kiwei secara global. Presiden Direktur, pihak bank mengirim kabar yang mengatakan bahwa mereka mempertanyakan kemampuan kita dalam melunasi pinjaman. Mereka menuntut pelunasan segera, jika tidak, dan berniat untuk menempuh jalur hukum. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Lee, grup Linghe telah sukses menjadi perusahaan chip teratas di Huaxia. Selamat. Presiden Lee, Anda benar-benar harus berterima kasih kepada Lin Yue untuk ini. Tentu saja, bakat seperti Lin Yue bukan sekadar bawahan Anda. Saya mungkin harus membajaknya. Kerja keras saya akhirnya terbayar hari ini. Ayo, mari kita rayakan dengan layak. Memalukan sekali. Halo. Ketua, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Apa? Lee Seo, bagaimana? Apa kau menyesal sekarang? Ini adalah pembalasan untukmu. Jika Tuan Tua tahu tentang ini, dia pasti akan sangat marah hingga bisa pingsan. Jika saya melahirkan anak seperti Anda, lebih baik saya mati saja. Begitu ya? Ini semua rencanamu bukan? Kamu ingin melihatku terjun ke lubang api kan? Lee Seo, saya sudah memperingatkanmu berkali-kali. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Kembali ke sini. Para senior dunia bisnis yang terhormat, saya harap Anda semua bersedia menjadi saksi untuk saya. Apa yang terjadi hari ini? Sama sekali bukan karena saya mengecewakan keluarga Lee. Justru keluarga Lee yang telah mengecewakan saya. Mulai hari ini, saya tidak akan memiliki urusan lagi dengan keluarga Lee. Saya akan mengambil rencana desain safety Urweng X7 dan bergabung dengan grup Yui milik Presiden Su. Lin Yue, kamu pengkhianat bermuka dua. Dengar ya, hidupmu itu milik keluarga Lee. Kau seharusnya menghabiskan hidupmu bekerja layaknya binatang beban bagi kami. Lee Seo, saya ingat bahwa produk baru dan rencana desain yang ditinggalkan di grup Lingde dihancurkan oleh tanganmu sendiri bukan? Apapun yang saya hutangkan kepada keluarga Lee, sudah saya lunasi selama 2 tahun terakhir ini. Saya sudah melakukan yang terbaik. Saya harap Anda berhenti bersikap tidak masuk akal. Aku bertindak tidak masuk akal. Ketua Dewan Direksi yang lama menelpon. Halo, Ayah. See you. Di mana kamu? Saya baru saja menerima telepon yang mengatakan bahwa semua keluarga besar dan grup keuangan memutuskan hubungan dengan kita. Dan bank-bank juga menagih utang mereka. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, wanita itu Lin Yue telah bersekongkol dengan orang luar untuk mengkhianati perusahaan. Mustahil. Itu benar-benar mustahil. Temukan Lin Yue segera dan perbaiki ini. Dia adalah satu-satunya yang bisa membalikkan keadaan sekarang. Lin Yue itu tidak lebih dari anjing liar. Ayah, saya tahu. Talenta kelas atas dari luar negeri. Begitu dia kembali,
Saya akan menjadikannya presiden direktur perusahaan kita. Kemampuannya tentu saja puluhan ribu kali lebih tinggi daripada Lin Yue. Saya akan meneleponnya sekarang juga. Saya bicara padamu tentang Lin Yue. Dia sudah saya pecat. Kamu. Apa yang kamu katakan? Apakah Lin Yue sudah meninggalkan tempat acara? Saya memang ingin dia pergi. Tapi dia tidak tahu malu. Dan menolak untuk beranjak. Bagus. Kamu harus segera meminta maaf padanya. Dan memohon padanya untuk tetap di perusahaan. Selama dia bersedia untuk bertahan, saya bersedia untuk menandatangani kontrak 3 tahun yang baru, melipat gandakan gajinya, dan memberinya 40% saham. Ayah, apa ayah bercanda? Ayah ingin saya meminta maaf padanya, dan menandatangani kontrak baru dengannya. Mustahil. Li Xiaoyu, dengarkan saya baik-baik. Di saat seperti ini, kamu masih saja bermain-main. Situasi perusahaan sedang dalam bahaya besar. Ketua grup Taiheng akan membawakan kita pesanan bernilai jutaan dolar. Tetapi pesanan ini hanya bisa ditandatangani oleh Lin Yue. Segera minta maaf padanya. Dan mohon bantuannya untuk mengamankan pesanan besar ini. Kamu dengar saya. Saya Li Xiaoyu tidak akan pernah meminta maaf kepada siapapun. Halo. Halo. Kamu. Li Xiaoyu, berapa lama lagi kamu akan terus berdelusi? Apa kamu mencoba membuat ketua sakit hingga meninggal? Lin Yue, jangan terlalu sombong dulu. Setelah saya mendapatkan kontrak dengan grup Taiheng, kamu masih akan tetap di bawah kaki saya. Apakah sekarang pun kamu masih berpikir bisa mendapatkan kontrak itu? Tentu saja. Pergi. Priksu, apakah orang-orang dari grup Taiheng sudah tiba? Cepat. Presiden Jiang, akhirnya Anda tiba. Presiden Lin, sudah lama sekali ya. Presiden Jian, Anda adalah orang yang bersekongkol dengan Lin Yue hari itu. Anda benar-benar buta. Grup Li, apakah Anda bahkan layak menjadi presiden? Reputasi seumur hidup Li Chengming telah hancur total di tangan Anda. Anda Jian, saya peringatkan, jangan terlalu percaya diri. Lin Yue, kalian berdua sedang bersekongkol Kang. Tapi perlu saya katakan, dia sudah saya pecat. Begitu saya mendapatkan kontrak dengan grup Taiheng, kalian semua akan berlutut memohon kepada saya. Ketua beliau. Apa maksud dia? Pergi lihat, apakah orang-orang dari grup Taiheng sudah tiba? Li Xiaoyu, pria ini adalah ketua dan direktur grup Taiheng, Jiang Chengyuan. Apa? Jiang Qingyuan. Presiden Lin. Apakah saya menandatangani pesanan ini hari ini atau tidak? Sepenuhnya bergantung pada Anda. Lin Yue, saya beri kamu kesempatan hari ini. Selama kamu menandatangani kontrak ini untuk perusahaan hari ini, saya bisa memberi kamu kesempatan untuk meminta maaf kepada saya. Dan saya akan mengizinkanmu untuk tetap bekerja di perusahaan. Li Xiaoyu, jangan bermimpi. Presiden Lin, Anda tidak perlu takut padanya. Kami grup Kiwei juga perusahaan chip terkemuka di Huaxia. Jika Li Xiaoyu berani melakukan sesuatu pada Anda, saya Surui akan tetap berada di sisi Anda sampai akhir. Presiden Lin, bagaimana menurut Anda? Saya akan menandatangani kontrak ini. Presiden Lin tidak perlu melakukan itu. Jangan khawatir Presiden Su. Saya tahu apa yang saya lakukan. Presiden Jiang, mari kita mulai. Anda lihat, Lin Yue pada akhirnya hanyalah bawahan saya. Dia melakukan apapun yang saya perintahkan. Dan kalian semua hanya membelanya. Bukankah itu menggelikan? The film was translated Lin Yue, and apa yang narrated sedang by kamu lakukan? Amelia. Presiden Lin, ini Ini, kontrak ini adalah hadiah yang saya berikan kepada grup Kiwei. Lin Yue, beraninya kamu mempermainkan saya. Li Xiaoyu, aku bilang akan tanda tangan bukan untukmu, tapi bukan untukmu. Kontrak ini adalah sesuatu yang Li Xiaoyu tidak pantas kamu dapatkan. Saya umumkan bahwa pesanan ini berlaku segera. Presiden Su, saya percaya bahwa dengan bantuan Presiden Lin, Anda pasti akan menyelesaikan pesanan ini dengan sukses. terima kasih Presiden Jiang. Grup Kiwei pasti akan memberikan hasil lebih cepat dari jadwal. Sama sekali tidak. Kamu tidak boleh menandatangani kontrak ini. Bukan tempatmu untuk berbicara di sini. Jiang Qingyuan, saya peringatkan. Di dunia ini, hanya grup Linge kami
yang memiliki kapasitas produksi sebesar itu. Dengan menandatangani kontrak dengan grup Kiwei, tidakkah kamu takut jika mereka gagal? Kamu yang akan berlutut memohon kepada saya. Ketua, pasokan bahan baku utama pabrik kita telah diputus, dan pabrik akan segera berhenti beroperasi. Apa? Ye Seiyu. Kau bahkan tidak bisa memproduksi satu pun bahan baku inti. Kau bahkan tidak bisa memproduksi satu chip pun, apalagi yang perlu dikatakan. Saya ini. Lee Siyu, sudah lama saya katakan padamu, memutus pasokan bahan baku itu sama saja menghancurkan perusahaan. Kamu sendiri yang merobek kontrak itu dengan tanganmu. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Keparat, kamu berani mengejek saya. Ketua, begitu mantan ketua tahu pabrik berhenti produksi, beliau pingsan. Beliau sekarang telah dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Sialan. Lin Yue, saya tidak akan melupakan kejadian hari ini. Saya akan membuatmu membayarnya 10 kali lipat. Ayo pergi. Presiden Lin, hari ini Anda membantu kami untuk mengamankan pesanan ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih pada Anda. Harusnya saya yang berterima kasih padamu. Selama 2 tahun ini, di grup Lingge, saya tidak pernah merasa tenang sedikit pun. Presiden Lin, Anda adalah masa depan seluruh industri chip. Dapat membantu Anda adalah kehormatan bagi saya. Bakat adalah faktor terpenting untuk mengamankan kontrak. Jika Presiden Su tidak keberatan, bolehkah saya mengajak beberapa teman yang saya kenal untuk bergabung ke grup Kiwi juga? Tentu saja. Siapapun yang dilirik oleh Presiden Lim pasti adalah talenta muda yang brilian. Atas nama Ketua Grup QA secara keseluruhan, selamat datang. Selamat datang. Tuan Muda, Ketua menyuruh saya memberikan kontrak baru ini kepada Anda. Beliau bersikeras Anda harus mempertahankan Lin Yue. Ketua mengatakan, perusahaan sedang dalam situasi yang sangat sulit. Hanya Lin Yue yang bisa menyelamatkan grup Lin. Lin Yue itu. Dia tidak lebih dari sekadar hewan peliharaan yang mengkhianati tuannya. Kalau menurut saya, satu-satunya kesalahan saya adalah tidak membiarkannya mengundurkan diri lebih cepat. Tuan Muda, jika Anda hanya pergi. Kak Yu, bagaimana keadaan ketua? Apakah beliau baik-baik saja? Dia masih belum sadar. Menurut pendapat saya, itu semua salah Lin Yue. Jika bukan karenanya, ketua tidak akan semarah ini. Kak Yu, apa yang harus kita lakukan? Lulusan terbaik dari universitas luar negeri ternama yang saya ceritakan padamu akan kembali ke tanah air dalam beberapa hari lagi. Saat itu tiba, saya akan memintanya bergabung dengan perusahaan kita. Lulusan elit ini ratusan kali lebih baik daripada Lin Yue itu. Sayang sekali pengkhianat itu belum diberi pelajaran. Lin Yue, saya pasti akan membuatmu membayar 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Ketua, sejak pembukaan hari ini, saham perusahaan kita anjlok. Saya mengerti. Jian Jingran. Kamu akhirnya datang. Ketua, izinkan saya memperkenalkanmu. Ini adalah lulusan luar negeri ternama yang saya sebutkan tadi, Jiang Jingran. Senang bertemu dengan Anda. Nama saya Jiang Jingran. Sebelumnya, saya bekerja di grup chip internasional sebagai kepala desainer. Pada saat yang sama, saya juga merupakan anggota senior dari Dewan Elit Dunia. Dewan Elit Dunia. Saya dengar itu adalah organisasi elit global yang mengendalikan dunia. Kak Jian, Anda anggota senior. Bukankah itu berarti Anda terkenal di seluruh dunia? Itu mengesankan Kak Jian. Tapi bagaimana bisa saya tidak dapat menemukan informasi tentang Anda secara daring? Anggota dewan kami cenderung tidak menonjolkan diri dan tidak suka menarik perhatian. Jadi, cukup. Biar saya beritahu, grup Line kami adalah perusahaan chip terkemuka di dunia. Namun, perusahaan kami sedang menghadapi masalah kecil. Saya membawamu ke sini untuk membantu kami menyelesaikan masalah kecil ini. Apakah kamu percaya diri? Jika saya tidak yakin, saya tidak akan kembali. Bagus. Apakah kamu kenal Lin Yue? Lin Yue. Dia adalah pengkhianat bagi perusahaan kita. Oleh karena itu, dia adalah musuh utama dan lawanmu kali ini. Tapi dia tidak lebih dari seorang udip yang belum pernah melihat dunia.
menghadapinya akan sangat mudah. Bagus. Mulai hari ini, kamu adalah presiden direktur grup kita. Selain itu, saya menawarkan gaji tahunan 5 juta kepadamu. Selama kamu bisa menjatuhkan Lin Yue, apapun yang kamu inginkan, saya bisa memberikannya padamu. Terima kasih, Ketua. Ketua, para karyawan di Departemen Teknis baru saja mengundurkan diri. Siapa yang mau mengundurkan diri? Seluruh karyawan di Departemen Teknis. Apa yang kamu katakan? Orang-orang ini pasti kaki tangan Lin Yue. Sebenarnya merupakan hal yang baik bagi perusahaan kita, bahwa para pengkhianat ini pergi atas kemauan mereka sendiri. Benar, mempertahankan mereka hanya akan menjadi kutukan. Tapi Departemen Teknis kita memang butuh tambahan tenaga kerja. Bagaimana kalau begini? Saya punya beberapa teman sekelas dan kawan. Kita bisa mengajak mereka untuk bergabung dengan Grup Lin. Bagus, mulai hari ini, dia adalah presiden direktur perusahaan kita. Departemen Keuangan harus memberikan kerjasama penuh dalam segala hal. Ketua, pihak bank baru saja mengumumkan bahwa mereka telah membekukan semua pinjaman perusahaan kita. Perusahaan kita tidak memiliki uang tersisa. Apa yang telah dilakukan oleh CFO? CFO adalah presiden direktur Lin. Saya sudah menduganya. Lin Yue itu pasti merencanakan sesuatu yang buruk. Saya sudah berjanji pada kalian semua sebelumnya, bahwa selama kamu bisa menjatuhkan Lin Yue, saya akan mempromosikanmu ke tingkat eksekutif perusahaan. Benar kan? Mulai hari ini, Departemen Keuangan perusahaan akan dikelola olehmu. Terima kasih, Ketua. Jangan khawatir, Ketua. Dengan bantuan kami, grup ini akan semakin maju dan berkembang. Kerjakan dengan baik. Si Lee Se-yu ini benar-benar tidak punya otak. Grup Lin He ini akan segera menjadi milik saya. Halo, Saudara Zhang, Jiang Jingran, kemana saja kamu selama ini? Saya dengar baru-baru ini, kamu menghabiskan harta keluarga di kasino, menumpuk utang judi, dan hampir kehilangan nyawa. Saudara Zhang, keberuntungan saya sudah berubah. Saat ini, saya adalah presiden direktur grup Lin He Huaxia. Apa? Grup Lin He? Kamu dengan latar belakangmu itu, hentikan omong kosong itu. Saya dengar kamu punya tumpukan limbah silikon wafer. Itu. Ya, saya punya. Untuk apa? Kamu mau pakai untuk apa? Jual itu kepada saya. Saya mau semuanya. Apa yang mau kamu lakukan dengan sampah itu? Apa lagi? Tentu saja untuk membuat chip. Apel. Jiang Jingran. Sebaiknya kamu pikirkan matang-matang. Chip yang dibuat dari sampah itu sama sekali tidak akan berfungsi. Itu sudah cukup untuk memuluskan langkah saya. Begitu saya mendapatkan aset keluarga Li, saya akan pergi. Saat itu tiba. Apakah chip itu berfungsi atau tidak? Bukan urusan saya lagi. Bagaimana? Saya akan bantu kamu. Setelah selesai, kita bagi dua. Silakan masuk. Kelompok produk pertama dari pabrik sudah selesai diproduksi. Hari ini Grup Taiheng mengadakan upacara penerimaan produk. Dengan tambahan mantan rekan kerja saya. Progres kontrak jauh melampaui ekspektasi saya. Saya rasa, dalam 2 bulan, kita akan mampu menyelesaikan pengiriman gelombang pertama. Nona Lin, beberapa hari terakhir ini, Anda sudah bekerja keras. Sama sekali tidak merepotkan. Beberapa hari terakhir ini adalah saat-saat paling membahagiakan selama bertahun-tahun. Presiden Su, terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Anda dan saya memiliki pemikiran yang sama. Membantu Anda juga berarti membantu diri saya sendiri. Itu hal terkecil yang bisa saya lakukan. Presiden Su, Presiden Lin, waktunya tiba. Mari kita berangkat. Saya harap kita mendapatkan hasil yang baik. Mari kita pergi. Presiden Jiang. Presiden Direktur Lin, kecepatan progres proyek ini benar-benar melebihi imajinasi kami. Para anggota Dewan Direksi Grup Taiheng sangat mengagumi kemampuan Anda. Terima kasih Presiden Jiang dan Dewan Direksi atas kepercayaannya. Presiden Lin, saya dengar Anda ingin memperluas kapasitas. Saya ingin menandatangani kontrak dengan Anda untuk menyuplai mesin. Saya bersedia menyediakan bahan baku utama untuk Grup QA. Saya ingin berinvestasi 10 juta ke Grup QA. Terima kasih semuanya. Saya akan meluangkan waktu nanti untuk membahas detail kerjasama dengan Anda semua secara mendalam. Presiden Direktur Lin, silakan perkenalkan produk barunya. Semuanya. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan chip inti CPU yang sedang saya pegang. Yang merupakan produk terbaru. Yang baru saja keluar dari jalur perakitan Grup QA. Ruih EX7. Ruih EX7 dibangun berdasarkan desain asli kita yang disempurnakan lagi
Dengan kontrol presisi, kita memastikan kualitas yang utama dan performa di atas segalanya. Produk ini pasti akan membangun reputasi perusahaan kita. Membangun merek. Menurut pendapat saya, itu lebih seperti merusak reputasimu sendiri. Kecuali. Apa maksud Anda dengan itu? Tidak ada apa-apa. Hanya di sini untuk membuat sedikit masalah, Presiden Direktur Lee. Di depan semua orang ini. Saya sarankan Anda untuk tidak membuat keributan. Presiden Jian, saya di sini hari ini, sepenuhnya demi kepentingan grup Taiheng kita. Apa maksud Anda? Presiden Jiang izinkan saya bertanya, kapan grup Kiwei akan mengirimkan pesanan pertama kepada Anda? 2 bulan dari sekarang. Lalu, 2 bulan. Dan berapa jumlah? Untuk pengiriman pertama itu, 5.000. Ye Seo, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Saya di sini untuk mengatakan bahwa grup Line kami bisa mengirimkan 10.000 chip dalam waktu 1 bulan. Ye Seo, harga saham perusahaanmu telah anjlok parah, dan rantai modalmu sudah putus. Kamu sama sekali tidak mampu membeli bahan baku untuk membuat chip ini. Presiden Su, tidak perlu menyusahkan diri dengan hal itu. Meskipun kamu bisa menyelesaikan masalah bahan baku, teknologi inti WX7 bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditembus. Lin Yue, apakah kamu sudah lupa? Semut yang kamu miliki saat ini dibangun atas dukungan dari grup Lee. Apapun yang bisa kamu lakukan, kami pun bisa melakukannya. Dan terlebih lagi, kami bisa melakukannya dengan jauh lebih baik. 1 bulan untuk memproduksi 10.000 chip bukanlah hal yang mustahil. Kecuali kamu menggunakan bahan baku di bawah standar. Jaga mulutmu. Biar saya perkenalkan. Orang yang berdiri di sebelah saya ini, Presiden Direktur yang baru ditunjuk untuk grup Lee. Jiang Jingran. Lulusan terbaik dari universitas ternama dunia. Dia ribuan kali lebih baik darimu. Lagi pula, penelitian dan pengembangan serta manufaktur produk baru kami di grup Lee akan berada di bawah wewenang penuhnya. Halo Presiden Direktur Jian, saya adalah anggota senior dari Dewan Elit Dunia. Selain itu, saya ingin memberitahu Anda bahwa Nona Violet, yang dikenal sebagai Ibu Chip Internasional, adalah teman saya. Jika saya menemui masalah, saya bisa dengan mudah mengerahkan sumber daya dari seluruh dunia untuk membantu grup Lee. Pesanan ini Anda bisa serahkan kepada saya. Tenang saja. Apa? Dewan Elit Dunia mampu memobilisasi sumber daya global. Tidak heran dia berani datang ke sini dan mengacaukan pesta koktail Presiden Lin. Pak Jiang, apakah Anda benar-benar mengenal Nyonya Violet? Tentu saja. Kenapa? Apakah Anda ingin saya meneleponnya untuk mengonfirmasi? Lin Yue, ini mungkin seseorang yang tidak akan pernah bisa kamu temui seumur hidupmu. Jadi, bersikaplah bijak dan serahkan pesanan itu kepada saya secara sukarela. Teruslah bermimpi, sekalipun kami bersedia menyerahkan pesanan ini. Saya yakin Presiden Jian pasti tidak akan menyetujuinya. Ya, saya Jiang Qingyuan, Ketua. Beberapa anggota Dewan baru saja mengadakan rapat untuk membahas masalah ini. Mereka yakin bahwa grup Lee sebagai perusahaan yang sudah mapan, dan sekarang dengan Jiang Jingran sebagai talenta papan atas yang memimpin, pesanan ini akan lebih aman jika diserahkan kepada grup Lee. Apple. Perusahaan sudah menandatangani kontrak dengan grup Kiwei. Kita tidak bisa begitu saja. Ketua, mereka mengatakan kontrak tersebut menetapkan bahwa selama produk belum diterima, perusahaan memiliki hak untuk membatalkan kontrak demi kepentingan keseluruhan perusahaan. Saya minta Anda mempertimbangkannya kembali, Ketua. Ini, para anggota Dewan ini, semuanya adalah pemegang saham utama. Anda lihat sendiri. Baiklah, saya mengerti. Presiden Lee, saya benar-benar minta maaf. Beberapa pemegang saham perusahaan telah sepakat dengan suara bulat untuk membatalkan kontrak dan menyerahkan pesanan tersebut kepada grup Lee. Presiden Jiang, apa yang Anda katakan? Kontrak tersebut memuat ketentuan bahwa sebelum pengiriman, grup Taiheng memiliki hak untuk membatalkan kontrak. Presiden Lin, meskipun saya adalah ketua, saya juga harus menghormati pendapat para direktur lainnya. Presiden Jian, ini
Saya sangat mengerti bagaimana perasaan Anda. Tapi ini, upacara penyerahan akan berakhir di sini. Saya harap semoga kita bisa bekerja sama lagi. The film was Presiden translated and narrated by M Media. Anda terlalu sewenang-wenang. Yakinlah, apa yang menjadi milik kita, pada akhirnya akan menjadi milik kita. Bahkan Presiden Jian tak berdaya menghadapi Li Jiu ini. Keluarga Li ini, unta yang kelaparan, masih lebih besar daripada kuda. Saya sudah memutuskan untuk berinvestasi di grup Kiwei. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semuanya sudah dengarkan. Sekarang, grup Taiheng berdiri sepenuhnya di pihak kami. Jadi, selama kamu bersedia bekerja sama dengan kami, saya akan memastikan kamu mendapatkan tempat. Tapi jika kamu memilih untuk terus mengikuti si keparat Lin Yue itu, maka saya tidak akan segan-segan untuk memblacklist kalian semua. Lalu bersama dengannya, mengusir kalian semua dari sini. Mengingat iklim saat ini, tetap bertahan dengan grup Kiwei hanya akan berujung pada kelaparan. Demi masa depan perusahaan, secara keseluruhan, Membelot ke keluarga Li adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Presiden Li, saya ingin pindah ke grup lainnya. Saya juga. Presiden Lin, kita tidak bisa mengambil risiko ini. Saya minta maaf. Lin Yue. Lihat. Inilah kekuatan dan daya tarik yang sebenarnya dari perusahaan kami. Li Xiyu. Orang di sampingmu hanyalah seorang penipu. Kamu. Lin Yue. Jika kamu tidak mampu bersaing dengan kemampuan saya, mengapa harus menyerang secara pribadi? Sejak kamu meninggalkan grup Lei, bagaimana bisa kamu menjadi begitu menjijikan? Li Xiyu. Saya hanya memberimu peringatan ramah. Nah, saya juga memberimu peringatan ramah. Jika kamu berlutut dan meminta maaf kepada saya sekarang, mungkin saya sedang dalam suasana hati yang cukup baik untuk melemparkanmu sedikit remah makanan. Li Xiyu. Kita lihat saja nanti. Siapa yang akan tertawa paling akhir? 1 bulan kemudian, saya baru saja mendapat kabar. Grup Lenge bersiap mengirimkan kelompok produk pertama, T Group Taiheng, pada pesta koktail malam ini. Kebetulan sekali, produk baru kami baru saja keluar dari lini produksi. Saatnya untuk merilisnya. Produk baru itu, saya sudah melihatnya. Bukankah desain ini terlalu canggih untuk masanya? Saya khawatir. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Jangan khawatir. Percayalah pada saya. Ketua Li, hari ini adalah hari di mana grup Linghe mengirimkan produknya ke grup Taiyang. Apakah Anda yakin pengiriman ini akan berhasil? Mengenai standar penerimaan ketat, grup Taiheng, bagaimana pendapat Anda? Harga saham grup Linghe hampir menyentuh titik terendah. Banyak kreditur menantikan hari ini. Apakah Anda yakin dapat memberikan hasil memuaskan untuk mendongkrak harga saham? Tentu saja saya percaya diri. Pengiriman kami untuk grup Linghe kali ini pasti akan selesai dengan jaminan kualitas dan kuantitas. Dan saya yakin bahwa setelah pengiriman selesai, harga saham perusahaan kami pasti akan kembali stabil. Baiklah, beri jalan. Semuanya, harap tenang. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan produk baru perusahaan kami. Ini adalah produk baru kami. Keunggulan chip kami terletak pada harganya di pasar dibandingkan dengan produk chip sejenis. Harga kami memiliki keunggulan mutlak. Ditargetkan untuk pasar The massal. film was translated and narrated by M Media. Itu Presiden Lin. Presiden Lin ada di sini. Mungkinkah mereka datang untuk mengacau? Setelah pesanan mereka direbut terakhir kali, Presiden Lin pasti datang untuk menyelamatkan muka. Ini akan menjadi menarik. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Wartawan ini benar. Kita kesini hari ini untuk mengacaukan pesta. Konyol. Mengacaukan pesta. Kita lihat saja, apakah kamu punya kemampuan untuk melakukannya. Lin Yue, kami di grup Lei adalah bintang yang sebenarnya hari ini. Saya sarankan Anda untuk tidak pamer di depan seorang ahli. Jika kita bicara soal kehilangan muka, Anda benar-benar bintang utamanya. Lin Yue, apakah kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan saya? Untuk benar-benar memutuskan hubungan dengan saya hari ini, apa kamu sudah kehilangan akal? Li Xiyu, saya pikir Anda lah yang sudah kehilangan akal. Begitu bodohnya, hingga mempercayai penipu seperti ini. Lin Yue, siapa yang kau panggil penipu? Menurutku kaulah penipu yang sebenarnya di sini. Kamu sudah begitu lama di grup Kiwei. Cuma bermalas-malasan sepanjang hari. Apa kau tidak punya rasa malu? Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh mereka. Tutup mulut kotormu.
Presiden Lin telah melakukan segalanya untuk grup Kiwei, dan semua orang bisa melihatnya. Presiden Su, saya Li Xiaoyu, sudah membuang anjing ini. Namun Anda memperlakukannya seperti harta karun. Kalau sampai itu tersebar, bukankah Anda akan merasa malu? Lee Xiaoyu, Anda akan lihat setelah pemeriksaan dimulai. Itu tidak perlu dimulai. Anda tidak punya kesempatan lagi sekarang. Keamanan. Seret mereka keluar dari sini. Pergi. Kulihat siapa yang berani bergerak. Presiden Jian, hari ini adalah upacara penyerahan antara grup Linge kami dan grup Taiheng Anda. Bukan untuk grup Kiwei. Li Xiaoyu. Ini bukan klub pribadi untuk keluarga Li. Sebagai warga negara Huaxia, mereka punya hak penuh untuk berada di sini. Kau tidak punya wewenang untuk mengusir mereka. Jiang Qingyuan ini benar-benar berani bersikap angkuh pada saya. Begitu pesanan ini selesai, saham grup Li akan kembali stabil. Saat itu tiba, saya pasti akan menghormati grup Taiheng. Ya, Anda benar Presiden Jian. Karena Anda sudah di sini. Jangan menunda lagi. Biarkan pemeriksaan dimulai. Baik, sesuai kontrak. Rangkaian pengujian ini harus dilakukan di dalam zona pengujian chip. Kami akan mengambil sampel sebanyak 100 chip. Tingkat hasil harus dijaga pada 98% atau lebih tinggi. Artinya, hanya 2 chip yang boleh gagal. Lin Yue, saya akan menunjukkan kepadamu kekuatan saya yang sebenarnya. Mulai pengujiannya. Mulai pengujian. Zona pengujian chip. Pengujian pertama adalah performa chip. Grup Linge kami telah mencapai terobosan dengan mendorong frekuensi CPU hingga 10 GHz. Ini bukan sekadar lompatan parameter, melainkan terobosan yang sesungguhnya. Dalam menembus batas performa, Waktu perhitungan dan pemrosesannya terlalu cepat. teknologi grup Linge sungguh mencengangkan. Frekuensi CPU Ruing X7 dihitung sebelumnya, berdasarkan arsitekturnya, melakukan overclocking secara sembarangan, berakibat pada konsumsi daya yang tak terbayangkan. Apakah Anda tidak khawatir tentang kestabilan chip tersebut? Lin Yue, jangan bandingkan saya dengan orang sepertimu, seorang udik yang belum pernah menginjakan kaki ke luar negeri. Saya adalah lulusan terbaik dari Universitas Harrington. Teknik saya adalah yang paling profesional. Lin Yue, kamu sikatak dalam tempurung hanya karena kamu tidak bisa melakukannya. Jangan berasumsi bahwa orang lain juga tidak bisa. Benar kan? Alih-alih memeras tenaga demi performa tinggi yang tak terkendali, Anda seharusnya fokus pada keamanan dan stabilitas. Jika bicara soal chip, keandalan adalah solusi yang jauh lebih baik bagi masalah nyata pengguna daripada sekadar kecepatan mentah. Apakah kamu mencoba mengajari saya cara melakukan pekerjaan saya? Biar saya beritahu, chip saya mewakili puncak industri dalam performa maupun keamanan. Ada yang tidak beres. Kriteria penerimaan menyatakan bahwa jumlah chip yang cacat tidak boleh melebihi 2. Bagaimana bisa terjadi kegagalan secepat ini? Apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang padaku bahwa semuanya sudah dipastikan aman? Ini pasti masalah pada perangkat lunak pengujiannya. Lagi pula, kita masih memiliki toleransi kesalahan 1 chip lagi. 1 kesempatan lagi. Mesin lain mengalami kegagalan, bahkan mengeluarkan percikan api. Mungkinkah grup Li akan dipermalukan? Produk mereka benar-benar bermasalah. Ini baru permulaan. Lin Yue, jaga mulutmu. Jangan pikir hanya karena lidahmu tajam, kamu bisa menjelek-jelekkan produk kami. Lee Xiaoyu, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Berapa banyak waktu The yang film was tersisa? translated and Ketua, narrated by 1 M Media. menit. Bagus. Selama sisa chip bertahan sampai akhir, chip kami akan tetap berada dalam kisaran yang wajar. Presiden Jian, ada masalah di zona pengujian. 100 mesin induk semuanya terbakar. Kerugiannya sekarang 10 juta. Li Xiaoyu, apakah ini produk yang ingin kamu serahkan padaku? Apakah kamu sedang membuat chip atau sedang merencanakan sesuatu? Jiang Jingran, apa sebenarnya yang terjadi? Ketua, ini pasti karena dia telah mengutuk kita. Tidak. Data yang dia tinggalkan cacat. Saya sudah katakan sebulan lalu bahwa teknologi inti CPU Ruing X7 akan sangat sulit untuk ditembus. Andalah yang menggunakan cara tidak jujur untuk mendapatkan pesanan. Dan itulah sebabnya hal ini terjadi. Benar sekali. Sekarang setelah masalah muncul, kamu masih ingin melimpahkan kesalahan pada orang lain. Lin Yue, kamu bekerja di grup Li selama 2 tahun, dan CPU Ruing X7 selalu menjadi tanggung jawabmu kan? Saya mengerti sekarang. Kamu pasti menyimpan dendam padaku.
karena saya memekatmu. Jadi kamu mengutak-atik dokumen desain kami, bukan begitu? Lin Yue, kamu benar-benar menjijikan. Benar. Dia pasti telah merusaknya. Mereka datang hari ini hanya untuk melihat kita mempermalukan diri sendiri. Ini pasti rencana wanita ini sejak awal. Itu semua adalah bagian dari rencananya. Tutup mulut busukmu. Saya menghabiskan 2 tahun di grup Lingge. Saya juga bertahan selama 2 tahun. Semua pujian diberikan kepada Anda Lee Siyu. Namun ketika segalanya salah, saya yang harus menanggung akibatnya. Saya sudah meninggalkan grup Lingge. Dan Anda masih mencoba melimpahkan kesalahan kepada saya. Setelah hasil penyelidikan keluar, kita akan lihat berapa lama Anda bisa mempertahankan sikap itu. Presiden Jian, hasil investigasi sudah keluar. Bahan baku yang digunakan untuk batch chip uji ini benar-benar di bawah standar. Semuanya adalah wafer silikon yang dibuat sekadar rongsokan, bahkan tidak memenuhi standar kualitas yang paling dasar. Dalam 1 bulan, Anda bisa memproduksi 10.000 chip. Bahan baku Anda jelas sudah cacat sejak awal. Lee Siyu, bagaimana mungkin Anda melakukan hal seperti ini? Reputasi yang dibangun grup Lingge selama bertahun-tahun telah dihancurkan oleh Anda. Katakan padaku apa artinya ini. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Anda adalah presiden direktur, dan Anda bilang tidak tahu. Cukup. Lee Siyu, kamu harus memberikan kompensasi penuh atas kerugian yang dialami grup Taiyang dan fasilitas pengujian. Kami sangat mempercayai grup Lingge, namun Anda menggunakan bahan baku di bawah standar dalam produk Anda. Saya menarik diri dari semua kontrak kerjasama dengan grup Lingge. Saya menarik semua investasi saya. Tuntut dia, tuntut dia. Tuntut dia, tuntut dia. Lee Siyu, apakah kamu merasa takut sekarang? Presiden Jian, kolaborasi ini memang merupakan kesalahan dari pihak grup Lingge. Saya meminta maaf kepada Anda. Saya minta maaf. Bisakah Anda demi kemitraan kita? Tolong, beri kami kesempatan lagi. Sebagai ketua, saya harus bertanggung jawab kepada perusahaan. Anda harus memberikan kompensasi atas kerugian perusahaan sebesar 2 kali lipat, sesuai dengan ketentuan kontrak. Tidak boleh kurang sedikit pun. Apa-apaan ini? Anda biasanya sangat sombong dan mendominasi, memandang rendah semua orang. Apa Anda benar-benar berpikir bahwa semua orang akan selalu membiarkan Anda berbuat sesuka hati? Hasil ini sekarang sepenuhnya adalah ulah Anda sendiri. Anda tidak bisa menyalahkan siapapun. Jiang Qingyuan, ini hanyalah kecelakaan kecil. Sebagai ketua grup Taiyang, apakah Anda benar-benar memiliki toleransi yang begitu rendah? Kecelakaan kecil. Lee Siyu, saya rasa kamu belum memahami situasinya. Kejadian ini sudah diberitakan oleh media, dan semua orang sudah tahu. Dunia bisnis itu seperti medan perang, bukan hanya soal kekuatan. Ini soal kepercayaan. Karena kamu yang mengkhianati kepercayaan itu duluan, jangan harap kamu akan mendapatkan kesempatan kedua. Ini semua salahmu. Kamu keparat tidak berguna. Lihat kekacauan yang telah kamu perbuat. Kecuali bahwa saya... Lee Siyu, sudah saya katakan sejak lama, pria itu hanyalah seorang penipu. Sudah terlambat bagi kamu untuk menyesalinya sekarang. Lin Yue, biar saya beritahu sesuatu. Satu-satunya hal yang saya sesali sekarang adalah membiarkanmu keluar dari perusahaan ini dalam keadaan hidup. Hari ini saya berhenti. Ayah, mengapa ayah ada di sini? Keparat. Berlututlah dan minta maaf kepada Lin Yue sekarang juga. Ayah, lelucon macam apa ini? Ayah ingin aku berlutut dan meminta maaf kepada wanita ini. Keparat. Lin Yue telah bekerja keras demi keluarga Li kita. Namun kamu punya mata tapi tidak bisa melihat. Membalas budi dengan permusuhan. Akan kupukul kau sampai mati karena ini. Ayah, jika kamu masih menganggapku sebagai ayahmu, kamu harus berlutut di depan Lin Yue dan memohon pengampunan. Ayah, bahkan jika ayah mengusirku, aku tidak akan pernah berlutut untuk meminta maaf kepada wanita ini. Kamu. Baiklah. Tuan, apa yang Anda lakukan? Lin Yue, saya telah gagal sebagai seorang ayah membesarkan anak yang tidak berbakti. Ini semua salah saya, kesalahan Li Chengming. Biarkan saya menggantikannya dan bersujud untuk memohon pengampunanmu. Tuan, mengapa harus sejauh ini? Ayah, mengapa ayah berlutut kepada wanita ini? Bangun. Li Siyu, kamu. Diam. Lin Yue. Grup Lingge adalah sesuatu yang kamu saksikan tumbuh langkah demi langkah. Kamu tidak bisa hanya duduk diam dan melihatnya hancur. Saya mohon padamu, tolong tunjukkan belas kasihan demi grup ini. Saya mohon.
Tuan, jika ini hanya masalah saya pribadi, saya akan menanggungnya. Tapi kesalahan yang dilakukan Li Xiyu kali ini terlalu berat. Jika dia tidak menghadapi hukuman yang pantas diterimanya, maka semua orang akan kehilangan kepercayaan pada saya, Lin Yu. Pengawal, tahan mereka berdua. Tunggu. Li Xiyu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Jiang Jingran adalah anggota berpangkat tinggi dari Dewan Elit Dunia. Orang-orang dari Dewan Elit Dunia dapat memobilisasi sumber daya di seluruh dunia. Dan lebih jauh lagi, mereka dapat meminta Dewan untuk turun tangan menyelesaikan masalah hari ini. Ketika itu terjadi, grup tayang milik ayah akan tamat dan bangkrut. Kamu adalah petinggi Dewan kan? Kal, Jiang Qingyuan itu, dia hanya orang biasa. Kenapa kamu takut padanya? Telepon sekarang. Hubungi orang-orangmu. Presiden Li, cepat. Baiklah, saya beri kesempatan untuk melakukan panggilan ini. Saya ingin melihat siapa sebenarnya yang bisa kamu panggil ke sini. Jiang Jingran, apa yang kamu tunggu lagi? Telepon sekarang cepat. Saya. Nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Sepertinya saya salah sambung. Seorang penipu. Tentu saja tidak ada nomor telepon yang asli. Lin Yu. Kurasa kamu hanya cemburu. Li Xiyu, saya sarankan, kamu sisakan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Jalan keluar seperti apa yang kamu bicarakan. Biar ku beritahu, saat orang-orang dari Dewan Elit Dunia tiba di sini, mereka akan menghabisi grup tayang milikmu. Dan kamu, sekaligus. Nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Apa yang terjadi? Jiang Jingran. Apa? Kamu yang bertingkah seolah bersalah di sini. Siapa yang bertingkah seolah bersalah? Saya kebetulan mengenal para tokoh penting di Dewan Elit Dunia. Apa yang kamu bicarakan? Mungkinkah 8 anggota pendiri Dewan Elit Dunia? Benar sekali. Para pendiri Dewan Elit Dunia. Saya sering berkomunikasi dengan mereka. Apa? Anggota pendiri Dewan Elit Dunia. Itu status yang bahkan lebih tinggi daripada Presiden Amerika Serikat. Mereka adalah elit papan atas dunia dengan pengaruh yang sangat besar secara global. Benar. Jiang Jingran mengenal para anggota pendiri. Saat para anggota pendiri tiba, mereka akan menutup grup Kiweimu dan grup Taihengmu sekaligus. Ya, saya sedang mengirim pesan kepada mereka sekarang. Apa yang terjadi? Tidak mungkin, Kal. Apa yang terjadi? Bukankah kamu seorang petinggi di sana? Bukankah kamu sangat dekat dengan mereka? Kenapa pesannya ditolak? Saya khawatir orang ini sudah lama masuk daftar hitam oleh Dewan Direksi. Masuk daftar hitam. Keparat. Kamu seorang petinggi. Bagaimana mungkin kamu masuk daftar hitam? Apa kamu masih bisa memanggil orang lain, kan? Li Xiyu, sudah jelas siapa yang lebih unggul. Berhentilah melawan. Saya katakan padamu, keparat sepertimu tidak punya hak untuk bicara kepada saya. Li Xiyu, jaga bicaramu. Lin Yu, ini adalah kegagalan saya sebagai seorang ayah. Kejatuhan keluarga Li kami hari ini adalah akibat dari perbuatan saya dan anak saya sendiri. Kami memang pantas menerimanya. Namun bagaimanapun juga, saya pernah menyelamatkan nyawa Anda demi membalas budi tersebut. Tolong bantu bicara yang baik untuk saya. Sesepuh, apa utang saya selama 2 tahun ini? Sudah saya lunasi. Di grup Lingde. Saya tidak bisa menyetujui hal itu. Li Changning, putramu sudah lama tidak bisa diselamatkan. Pak Tua, Ayah, menjauh. Jangan sentuh ayah saya. Ayah tidak apa-apa. Presiden Su, cepat panggil ambulans. Oke, Lin Yu, jika Anda tidak setuju dengan ini, saya akan mati tepat di depan Anda. Presiden Jiang, demi utang budi pada sesepuh itu, mohon lepaskan dia. Presiden Lin, apakah Anda benar-benar sudah memutuskan? Dengan kemampuan Li Xiyu saat ini, dia tidak akan bisa membuat banyak masalah. Mari kita beri jalan keluar bagi keluarganya. Baiklah, demi Presiden Lin, saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Dalam waktu 1 bulan, lunasi semua kerugian. Jika tidak, jangan salahkan saya jika saya bertindak kejam. Li Xiyu, ini kesempatan terakhirmu. Saya harap kamu tidak terus membuat pilihan yang salah dan gagal memenuhi niat baik sesepuh itu. Lin Yu, jangan pura-pura jadi orang baik di sini. Jika kamu benar-benar berterima kasih atas kebaikan ayah saya, maka kamu seharusnya membantu kami melunasi semua kompensasi. Li Xiyu, apa yang kamu katakan? Ketua Li segera setujui tuntutan. Mereka kita harus, dalam waktu 1 bulan, melunasi semua kerugian. Cepat.
Presiden Lin, saya masih berharap bisa mempercayakan pesanan kepada grup QA. Terima kasih Presiden Jiang. Kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Tenang saja Presiden Jiang, kami pasti akan menariknya dari peredaran dalam waktu 1 bulan. Sangat bagus. Namun, teknologi untuk produk baru tersebut bersifat rahasia. Saya harap hal itu bisa dijaga kerahasiaannya sampai waktu pengiriman. Dimengerti, tidak masalah. Lin Yue, apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Mungkin ini penyakit lama akibat kecelakaan mobil itu. Kalau begitu saya akan memanggil ambulans. Tidak perlu, kamu lanjutkan saja menyetir. Kita baru saja menandatangani kontraknya, dan saya tidak ingin terlihat oleh orang lain. Baiklah, kalau begitu saya akan mengikuti katamu. Presiden Su, saya akan melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Ketua Dewan Direksi yang lama juga ada di rumah sakit ini. Setelah pemeriksaan, saya selesai. Saya akan mampir untuk menemuinya. Kalau begitu saya akan menemanimu. Terima kasih. Jiang Jingran, benda itu, apakah kamu benar-benar berhasil mendapatkannya? Jangan khawatir, Ketua Li. Teman saya adalah peretas kawakan. Dia benar-benar bisa diandalkan. Bagus, saya percaya padamu kali ini. Tapi jika terjadi sesuatu, kamu tahu sendiri konsekuensinya. Apa yang sedang mereka berdua lakukan lagi? Itu pasti bukan sesuatu yang baik. Sudah saya katakan sebelumnya, masalah dengan teknologi AI itu bisa diselesaikan. Masalah utamanya sekarang adalah pendanaan. Jiang Qingyuan itu memaksa saya untuk mengganti semua kerugian dalam 1 bulan. Ketua, rekening pensiun ketua yang lama. Saya katakan padamu, jangan harap bisa menyentuh uang pensiun itu. Ketua, jika kita tidak bisa melewati krisis ini, keluarga Li Anda kemungkinan akan. Jika kita tidak bisa melewati ini, keluarga Li kemungkinan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Saya bisa. Tapi akun itu memerlukan retina matanya untuk dibuka. Jika ketua yang lama sadar, kita tentu harus meminta pendapatnya. Namun ketua yang lama saat ini sedang koma. Tidak bisakah kita melakukannya sendiri? Saya akan melakukannya. Cepat. Ketua yang lama kali ini Denny. Kepentingan perusahaan. Buka matamu. Li Xiu ini sebenarnya jauh lebih keterlaluan daripada yang saya kira. Tapi begitu saya mendapatkan uang pensiun Li Changming, saya akan segera pergi dari sini. Entah Li Changming hidup atau mati, tidak ada hubungannya dengan saya. Dengan uang ini, krisis mendesak ini bisa teratasi. Soal sisa uangnya, Ketua, apakah Anda punya cara lain untuk mendapatkan uang? Itu sudah pasti. Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Presiden Su, Anda... Tunggu sebentar. Jangan bicara. Ada orang datang, cepat pergi. Pergi. Presiden Su, cepat panggil dokter. Ya, Presiden Lin benar-benar sangat peduli pada Ketua Li. Bukankah begitu? Presiden Lin mengalami kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Orang tuanya tewas di tempat. Presiden Lin juga terluka parah. Ketua Li lah yang menyelamatkannya. Kecilkan suaramu. Saya dengar, pengemudi yang terlibat ternyata mengenal Ketua Li. Anda serius? halo. Selidiki kecelakaan mobil yang melibatkan Lin Yue 2 tahun lalu. Dimengerti. Untungnya kita menemukannya tepat waktu. Ketua Dewan Direksi Li sudah melewati masa kritis. Syukurlah hari sudah larut. Biarkan saya mengajakmu makan sesuatu. Ya, 1 bulan kemudian. para hadirin, saya ingin berbagi kabar baik kepada semua orang segera. Kapasitas produksi produk kita terus meningkat dengan stabil. Saya yakin tidak akan lama lagi sebelum produk ini resmi dipasarkan, sehingga pelanggan yang telah menantikannya dapat segera menggunakannya. Presiden Lin, saya sudah meninjau perkembangan pesanan. Baik Dewan Direksi maupun saya sangat puas. Presiden Jiang, kami pasti akan menyelesaikan pesanan grup Tizen sesegera mungkin. Bagus, kalau begitu saya menantikan kabar baiknya. Lin Yue, jangan terlalu cepat merasa senang. Saya katakan padamu, kami di grup Lin Yue juga bisa membuat chip yang sama. Lagi pula, kepada semua orang di sini hari ini, jika kalian berjanji untuk memboikot produk grup QA, saya akan memberikan masing-masing dari kalian chip baru. Benarkah ada kesepakatan sebagus itu? Chip senilai ratusan ribu.
Diberikan begitu saja secara gratis. Hanya orang bodoh yang akan melewatkannya. Keparat. Saya bersedia berjanji untuk memboikot grup QA. Ye Seiyu, kamu mengganggu pasar. Dengan persaingan jahat, Saya punya banyak uang. Apa ada masalah dengan itu? Jika kamu punya begitu banyak uang, kenapa kamu tidak membayar kembali uang yang kamu pinjam ke grup Taihing terlebih dahulu? Presiden Jian, lihat betapa populernya grup Line kami. Setujui saja untuk bekerja sama dengan saya. Dan bukan hanya utang yang akan lunas. Kita akan mendapatkan lebih banyak uang. Lee Seiyu, bisnis bukan soal mengumbar mulut. Ini soal memiliki keahlian nyata. Lee Seiyu, demi menghormati Ketua Lee, saya sarankan kamu berhenti mencari masalah. Saya mencari masalah. Jiang Qingyuan, saya sudah memberikan rasa hormat, dan saya sudah memberikan kesempatan. Jangan seperti kacang lupa kulitnya. Saya katakan padamu, apakah kamu akan menandatangani kontrak ini hari ini? Atau tidak? Jika kamu tidak menandatanganinya, saya akan memberikan kesempatan itu kepada orang lain. Saat itu tiba, grup Taihing milikmu bahkan tidak akan mendapatkan sisa keuntungan sedikit pun. Tolong tunjukkan sedikit harga diri. bicara itu mudah. Tolong tunjukkan produkmu. Maka kami bisa mempercayaimu. Benar sekali, kami bahkan belum melihat produkmu. Bicara itu mudah. Apa gunanya itu? Tepat sekali. Kita perlu melihat apakah produk kedua perusahaan sama bagusnya. Jika demikian, dan kedua produk kita sama bagusnya, maka sebagai grup Lei, chip kami sudah berada di zona pengujian. Lin Yue, apakah grup Kiwei milikmu berani menerima tantangan ini? Jika produk dari kedua perusahaan sama bagusnya, maka meskipun kamu menang, Presiden Lin, saya khawatir itu tidak akan adil bagi kami. Jangan khawatir Presiden Su, mereka tidak akan bisa menang. Bagus, karena kamu berani menerima tantangan. Aku akan membiarkanmu mati dengan mata terbuka. Pengujian dimulai. Sejauh ini, kinerja kedua chip pada dasarnya The film identik. was Chip yang kita buat di translated Huaxia and ini narrated by sungguh M. luar Lee. biasa. Bukankah kamu bilang masih punya kartu as? Sekarang saatnya digunakan. Saya akan membuat Lin Yue kalah telak, Ketua. Karena hasilnya sudah seri, kita bisa menganggap ini sebagai kemenangan bagi kita. Saya rasa itu tidak perlu. Kartu as itu memiliki risiko. Hasil imbang saja tidak cukup. Saya ingin membuat Lin Yue mengakui kekalahannya. Baiklah. Apa yang terjadi dengan grup Kiwei? Mungkinkah sistem AI tidak dikalibrasi dengan benar, sehingga terjadi kesalahan? Lin Yue, chipmu sepertinya gagal berfungsi. Itu mustahil. Mustahil bagimu untuk menyelesaikannya dalam waktu sesingkat itu. Presiden Su, hadapi kenyataan. Kamu sudah kalah. Presiden Lin, Jiang Jingran menggunakan virus untuk menyerang komputer kita. Lakukan serangan balik segera. Kamu sudah tidak punya pilihan lagi bukan? Lin Yue, segera akui saja kekalahanmu. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Lee Seiyu, belum diputuskan siapa yang akan menang atau kalah. Karakteristik virus telah berhasil dianalisis. Mulai serangan balik. Chip grup lainnya yang mengalami kegagalan terlebih dahulu. Chip grup Kiwei akan segera membalikkan keadaan. Inspeksi QAXT telah selesai. Beri saya penjelasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah kubilang, kartu as itu memiliki risiko. Kamu yang bersikeras agar aku menggunakannya. Jadi aku. Ye Seiyu, kamu sendiri yang mendatangkan masalah ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini jelas teknologi yang saya curi. Dari komputer Lin Yue. Bagaimana mungkin? Mengapa chip kita yang bermasalah duluan? Apa? Benarkah itu dicuri? Jadi teknologi grup Lei dicuri dari grup Kiwei. Perilaku ini benar-benar tidak tahu malu. Tepat sekali. Mereka bahkan berani mengatakannya dengan lantang. Menjijikkan sekali. Lee Seiyu, kamu mengakui bahwa teknologi itu dicuri dari komputer saya. Lalu kenapa? Hidupmu adalah milik keluarga Lee kami. Jadi semua yang kamu lakukan juga milik keluarga Lee kami. Lee Seiyu, apakah kamu sadar ini ilegal? Ilegal. Kamu menyembunyikan teknologi palsu di komputer. Kamu tahu ini penipuan. Bagaimana bisa mereka begitu menjijikkan? Benar-benar. Benar-benar tidak tahu malu. Lee Seiyu, apa kamu sudah gila? Lagi pula teknologi untuk QA109 di komputer saya. Itu asli. Benarkah? Jika itu benar, katakan padaku, bagaimana hasil pengujiannya bisa berbeda? Kalau begitu saya akan katakan, itu karena ini adalah peluncuran produk terbaru perusahaan kami, QAXT. Dan saya menambahkan sistem antivirus ke dalam iQAXT, sesuatu yang tidak dimiliki QAX9. Kamu berani mempermainkan saya. Lee Seiyu, teknologi yang disusun dari hasil plagiarisme, ibarat pohon tanpa akar, tidak akan pernah bisa melampaui inovasi sejati. Tidak berguna. Apa gunanya kamu, Lee Seiyu?
Presiden Lin sudah berulang kali menoleransimu, namun kamu menolak untuk bertobat. Seseorang, tunggu. Kami memang membuat kesalahan. Tapi bukankah Lin Yue juga membuat kesalahan? Apa maksudmu dengan itu? Presiden Jian, jika saya tidak salah, grup Taihan Anda pasti telah menandatangani perjanjian kerahasiaan, bukan? Kontrak tersebut tidak mengizinkan kebocoran rahasia teknis, kan? Itu benar. Mencuri rahasia teknis adalah tindakan melawan hukum. Kalau begitu masalah selesai. Lalu, bagaimana jika Lin Yue yang membocorkan rahasia teknis itu? Mustahil. Saya tahu Presiden Lin bukan orang seperti itu. Semuanya. Buktinya ada di tangan saya. Tunjukkan kepada mereka. Presiden Jian, lihatlah dengan saksama. Rencana proyek Rui XT. Ini, bagaimana ini mungkin? Presiden Lin, siapa orang ini? Kenapa saya tidak pernah mendengar kamu menyebut mereka? Mohon maaf Presiden Su, saya tidak bisa mengatakannya. Identitas orang ini sangat sensitif. Lin Yue, saya lihat kamu baru saja menjual diri. Demi uang. Tepat sekali. Kebenaran akan selalu terungkap. Jangan repot-repot mencari alasan. Untuk seseorang seperti Presiden Lin, sampai menjual rahasia komersial. Ini berita besar. Terlepas dari itu, saya percaya pada Presiden Lin. Saya juga percaya padanya. Saya percaya jika dia melakukan ini, dia pasti punya alasan. Tidak, mengapa kalian berdua begitu naif? Dia telah menipu kalian seperti ini. Dan kalian masih mempercayainya? Ye Seiyu, pria bernama Jiang di sebelahmu ini, telah membohongimu lebih sering daripada yang bisa saya hitung. Namun kamu masih mempercayainya. Saya pikir, kamulah yang naif. Kamu. Tunggu saja. Saya akan menelepon polisi. Saya akan melaporkan Lin Yue karena membocorkan rahasia teknis, karena membocorkan teknologi inti Huaxia kita. Tunggu saja. Siapa yang membocorkan teknologi inti The Huaxia? film was translated and narrated by M Media. Benar sekali. Orang dalam video itu adalah dia, Jiang Qingyuan. Mengapa kamu berdiri saja di situ? Segera tangkap. Komandan perang, Apel. Dia ternyata adalah komandan perang legendaris dari Huaxia. Jadi orang yang bertemu dengan Presiden Lin adalah komandan perang. Pantas saja, itu menjelaskan mengapa Presiden Lin mengatakan identitasnya bersifat rahasia. Komandan perang Huaxia. Li Xiaoyu, pertemuan saya dengan Nona Lin Yue adalah untuk membahas kontrak pengadaan militer. Itu adalah rahasia inti. Dan kamu, dengan menyewa peretas untuk mencuri rekaman pengawasan, telah mencuri rahasia negara, membahayakan keamanan nasional. Itu adalah kejahatan berlapis. Ini, dia yang memberikan video ini kepada saya. Saya tidak tahu. Simpan alasanmu, penjaga. Bawa peretas itu masuk. Ampuni saya komandan perang. Ini semua ulah Jiang Jingran. Saya hanya mencoba mencari nafkah. Tolong saya mohon ampuni saya. Jangan berani-berani menjebakku. Aku bahkan tidak mengenalmu, komandan perang. Saya punya bukti. Saya memiliki catatan semua pekerjaan yang mereka perintahkan kepada saya. Saya menyimpan log dari semuanya. Bawa mereka pergi. Komandan perang, bagaimana kedua orang ini harus ditangani? Nona Lin, bagaimana menurut Anda? Tangani mereka berdua dengan tindakan yang paling tegas. Lin Yue, biar saya beritahu. Saya menyelamatkan hidupmu. Kamu tidak tahu berterima kasih. Beraninya kamu mencoba menangkap saya. Keparat, diamlah. Tetua Li, saya sungguh menyarankan Anda. Ini, sebaiknya Anda jangan ikut campur. Li Changming, putramu yang hebat itu, telah menyinggung Panglima Perang Huaxia. Presiden Jian. Presiden Su, terima kasih kepada Anda berdua. Terlepas dari apa yang terjadi, dia adalah satu-satunya putra saya, putra Li Changming. Saya tidak bisa melihatnya mati di depan mata saya sendiri. Lin Yue, saya tahu kamu punya kemampuan itu. Sebelum saya mati, saya memohon untuk terakhir kalinya. Saya harap kamu bisa menyelamatkan putra saya sekali lagi. Ayah, apa yang ayah lakukan? Tutup mulutmu. Kamu pikir sekarang jam berapa? Apa kamu belum bisa melihat situasinya dengan jelas? Wanita ini telah bersikap seperti anjing peliharaan saya selama 2 tahun. Dan sekarang ayah ingin saya berlutut dan meminta maaf padanya. Bagaimana mungkin saya bisa mengangkat kepala lagi? Ye Seiyu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu masih punya kesempatan untuk bertindak seperti manusia? Diam. Ini semua karena kamu. Biar saya beritahu Surui. Jika bukan karenamu, saya pasti sudah memimpin grup Linhei menjadi nomor 1 di dunia. Panglima Perang, orang ini seharusnya sudah ditangani sejak lama.
Lin Yue. Bagaimanapun juga, saya pernah menyelamatkan nyawamu sekali. Kamu tidak bisa hanya duduk diam melihat keluarga Li saya dihancurkan. Sesepuh, dulu, hanya karena rasa hormat saya, karena Anda menyelamatkan hidup saya, maka saya membiarkannya pergi. Saya sudah melakukan semua yang manusiawi mungkin. Dia berutang budi padamu, dan saya bersedia membayar utang itu dengan nyawa saya sendiri. Cukup. Kamu Li Changming. Selalu berutang nyawa pada Lin Yue. Surui, apa yang kamu katakan? Kecelakaan mobil 2 tahun lalu itu sepenuhnya diatur oleh Li Changming. Kematian ibumu disebabkan olehnya. Li Changming. Kamu telah menipuku selama 2 tahun penuh dan menyebabkan kematian orang tuaku. Kamu pantas mati. Lin Yue. Lin Yue. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Ini semua salah saya. Ini semua salah saya. Saya hanya ingin kamu tetap di perusahaan. Jadi saya merekayasa kecelakaan itu. Niat saya hanya ingin membuat kecelakaan kecil. Saya tidak pernah menyangka bahwa selama 2 tahun kamu di perusahaan, saya telah melakukan segalanya untuk memperlakukanmu dengan baik. Kesuksesanmu hari ini juga sebagian berkat usaha saya. Ini semua adalah cara saya untuk mengompensasimu. Kompensasi, tidakkah kamu tahu bagaimana saya menghabiskan 2 tahun terakhir ini? Bagaimana bisa kamu mengatakan hal itu? Kamu masih punya nyali menyebut ini kompensasi. Saya benar-benar Diam. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Komandan perang, mohon tangani ini sesuai dengan hukum. Komandan perang. Semuanya dilakukan oleh orang gila ini. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu pengkhianat. Kamu berani mengkhianati saya. Kamu mengkhianati saya. Kamu. Nona Lin adalah presiden direktur dari Dewan Keuangan Dunia. Melawan dirinya sama saja dengan melawan seluruh dunia. Kamu mencari mati sendiri. Jangan seret saya ke dalam masalah ini. Kamu cari mati. Kamu sedang menjemput ajang. Jangan seret kami ke dalam masalah ini. Benar, Komandan Perang. Semua ini tidak ada hubungannya dengan kami. Apa menurutmu? Saya tidak tahu. Apa yang telah kamu lakukan pada Nona Lin? Komandan Perang. Kami, diam kalian semua. Tangkap mereka. Utang darah harus dibayar dengan darah. Itu sudah sewajarnya. Nona Lin, bagaimana orang-orang ini harus ditangani? Tindak tegas mereka semua. Bawa mereka semua pergi. Kebaikan dan kejahatan memiliki balasannya sendiri. Hari ini sungguh melegakan. Presiden Direktur Lin, kemampuan Anda sudah jelas terlihat oleh semua orang. Saya berniat untuk menjalin kerjasama mendalam dengan Anda. Itu kehormatan bagi kami. Komandan Perang, Anda sangat mempercayai kami. Grup Kiwei kami pasti akan memberikan hasil yang sukses. Nona Lin. Tidak. Lin Yue, bolehkah kita makan siang bersama? Tentu saja. Surui,